Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kerahiman, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini karena atas kasih dan penyertaan-Mu kami boleh berkumpul di Zoom bersama dalam pengajaran kerahiman ilahi pada hari ini. Kami juga menyadari kami lemah, penuh keterbatasan, namun Engkau tidak pernah meninggalkan kami, melainkan selalu membuka pintu kerahiman-Mu bagi setiap anak-Mu yang datang kepadamu. Pada saat ini, kami bersyukur atas pengajaran dari Romo Aurel di tengah-tengah kami. Semoga melalui bimbingan dari beliau, kami semakin dikuatkan dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Semoga Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami dan membawa rahmat berkat bagi kami semua. Dengan demikian, Kristus Tuhan kami, amin. Amin. Oh, darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, Engkau andalanku. Oh, darah dan air memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, Engkaulah andalanku. Oh, darah dan air memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus, sebagai sumber kerahiman, Engkaulah andalanku. Kami persilakan pengajaran dari Romo Aurel. Silakan Romo. Baik, terima kasih, Bu. Nah, pertama-tama saya minta maaf ini agak belum sembuh betul dari flu saya. Tapi semoga suara saya bisa ditangkap dengan jelas dan semoga tidak terlalu banyak gangguan nanti dari batuk dan sebagainya. Baik, teman-teman sekalian, seperti yang saya sudah tuliskan dalam pengumuman, refleksi malam ini lebih bersifat sharing pengalaman dari apa yang saya alami dalam novena terakhir. Sebetulnya pengalaman dari tahun ke tahun itu kurang lebih sama, tetapi pesan yang muncul itu selalu berbeda dari waktu ke waktu. Jadi saya dengan senang hati malam ini mau sharingkan pengalaman yang terjadi dalam novena kami di Bible Center. Dan untuk itu saya memilih judul Wujud-Wujud Kerahiman dalam Novena. Perkenankan saya untuk mulai share screen sehingga teman-teman bisa mengikuti melalui layar masing-masing atau media masing-masing, baik di HP maupun komputer, agar eh, bisa mengikuti secara mendetail pengajaran yang akan saya bawakan malam ini. Baik, sebagaimana yang tertera di layar, judulnya adalah Wujud-Wujud Kerahiman dalam Novena. Apa yang hendak saya ungkapkan terdiri dari dua bagian, yakni yang pertama, apa yang dinasihatkan oleh, tiga bagian sebetulnya, apa yang dinasihatkan oleh Santa Faustina bagi kita, kemudian kita melihat sejenak dari dasar biblisnya, lalu saya akan share pengalaman konkret dan tanggapan saya atas pengalaman itu dan beberapa anjuran yang saya ingin sampaikan kepada komunitas kita, komunitas buku harian Santa Faustina, yang cukup mengagetkan bahwa hari ini kalau Anda buka buku grup WA grup kita itu anggotanya ada 598 orang. Ya, itu sebuah jumlah yang tidak sedikit menurut saya. Walaupun yang hadir dalam Zoom itu biasanya sangat terbatas, tetapi dengan ini kita bisa menilai bahwa nomor-nomor buku harian Santa Faustina yang kita share itu menyebar ke berbagai tempat, berbagai kalangan, termasuk di kawasan-kawasan yang tidak terjangkau oleh pelayanan pastoral. Saya melihat ada sejumlah teman dari Malaysia yang konsisten mengikuti apa ini eh, share nomor-nomor buku harian Santa Faustina yang disebarkan. Ada juga beberapa yang mengontak saya secara personal untuk bertanya ini dan itu.
Jadi kita bisa melihat bahwa benih-benih yang kita tanam tidak semuanya jatuh di tanah berbatu-batu, tidak semua jatuh di pinggir jalan, tidak semua jatuh di tanah semak duri, tetapi ada segelintir kecil yang jatuh di tanah subur dan itu adalah tanda yang menggembirakan. Nah, sejenak kita lihat apa yang menjadi fokus perhatian kita malam ini, yakni novena kerahiman ilahi. Nah, kalau Anda membaca buku Harian Santa Faustina dan membuka nomor 1209, disitulah perintah untuk kepada atau anjuran kepada para devosan kerahiman ilahi untuk mengadakan novena sesuai dengan kehendak Yesus Sang Kerahiman. Saya bacakan nomor 1209 secara utuh supaya nanti Anda bisa membuka buku harian Anda sendiri untuk membuat perbandingan. Novena kerahiman ilahi yang diperintahkan Yesus supaya kutulis dan kulaksanakan sebelum pesta kerahiman. Novena ini dimulai pada Jumat Agung. Saya percaya kebanyakan dari kita juga menjalankan novena dimulai pada hari Jumat Agung. Aku menghendaki agar selama 9 hari ini engkau membawa jiwa-jiwa ke mata air kerahimanku, supaya mereka menimba dari sana kekuatan dan kesegaran, serta rahmat apapun yang mereka butuhkan dalam menghadapi kerasnya hidup dan khususnya pada saat kematian. Setiap hari hendaknya engkau menghantar sekelompok jiwa yang berbeda kepada hatiku, hendaknya engkau membenamkan mereka di dalam lautan kerahimanmu, dan aku akan membawa semua jiwa ini masuk ke rumah Bapakku. Engkau akan melakukan ini dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan yang akan datang. Aku tidak akan menolak apapun dari jiwa yang engkau bawa ke mata air kerahimanku. Demi kekuatan sengsaraku yang pedih, setiap hari hendaknya engkau minta kepada Bapakku rahmat bagi jiwa-jiwa ini. Pada bagian ketiga dari nomor yang sama, Santa Faustina menulis kesaksian ini. Aku menjawab, Yesus, aku tidak tahu bagaimana melaksanakan novena ini atau jiwa-jiwa mana yang lebih dahulu harus kubawa kepada hatimu yang maha murah. Yesus menjawab bahwa ia akan memberitahukan kepadaku jiwa-jiwa mana yang setiap hari harus kubawa kepada hatinya. Ya. Ini adalah landasan devosional kita mengapa kita mengadakan novena kerahiman ilahi dimulai pada hari Jumat Agung dan berakhir pada hari Sabtu sebelum hari kerahiman ilahi, hari Sabtu dalam oktav Paskah. Nah, info mendetail tentang novena itu sendiri kita temukan di dalam buku harian mulai dari 12110 sampai 1229. Nanti Bapak Ibu-Ibu, Bapak-Bapak Ibu-Ibu tolong diperiksa ya untuk dibaca dan didalami secara personal sebagai kelanjutan dari refleksi bersama kita malam ini. Nah, intensi tentang jiwa-jiwa itu tertera di dalam tulisan kuning itu. Jadi nanti bisa dilihat. Hari pertama, doa ditujukan untuk seluruh umat manusia, khususnya orang-orang berdosa. Itu hari pertama. Hari kedua, itu untuk jiwa-jiwa para imam dan kaum, kaum religius, yaitu biarawan-biarawati. Hari ketiga, dalam 1214, itu untuk semua jiwa orang yang saleh dan setia. Lalu 1216, untuk orang-orang yang tidak beriman dan yang belum mengenal aku. Aku di sini berarti Tuhan, Yesus kerahiman ilahi ini. Hari kelima dari 1218 untuk jiwa orang-orang yang sesat dan memisahkan diri dari gereja. Hari ke-6, 1220, untuk jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, serta jiwa anak-anak kecil. Hari ke-7 dari 1224, untuk jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahimanku. Hari ke-8, 1226, untuk jiwa-jiwa yang dipenjarakan di api penyucian. Dan untuk hari ke-9, dari 1228, untuk jiwa-jiwa yang suam-suam kuku. Ya. Nah, intensi ini ada pada masing-masing nomor itu dan doa khusus
untuk keselamatan jiwa-jiwa ini ada pada nomor-nomor berikutnya. Sehingga info mendetail tentang novena kerahiman ilahi boleh kita katakan dari buku harian Santa Faustina nomor 1209 sampai 1229. Ya, saya percaya semua kita, banyak dari antara kita menjalankan novena itu dalam model masing-masing sesuai dengan situasi pastoral yang dihadapi misalnya di paroki-paroki atau di komunitas-komunitas. Saya pada prinsipnya tidak terlalu mempersoalkan bentuk-bentuk novena. Yang saya tekankan adalah intensi-intensi ini supaya selalu muncul sesuai dengan urutan-urutan hari yang tertera di dalam buku harian Santa Faustina. Nah, jadi bagi kita devosan kerahiman ilahi, anjuran ini alangkah baiknya untuk kita tanggapi dan kita jadikan agenda tahunan. Ya, bahkan kita juga mendorong dan mengajak teman-teman untuk turut serta di dalam novena. Ya. Tempat kami di Bible Center Sukajadi Batam, itu novena kami jalankan pada hari Jumat Agung itu sesudah servis, sesudah pelayanan Jumat Agung. Tapi untuk hari Sabtu malam malam Paskah itu dibuat juga sesudah perayaan malam Paskah. Jadi itu novena paling jauh malam. Sedangkan hari-hari lain mulai hari Minggu Paskah hingga hari Sabtu Oktav Paskah dijalankan pada malam hari untuk menyesuaikan dengan kondisi umat yang menjadi sasaran kami, yakni kaum ekspatriat yang bertugas di Batam. Jadi novena kami dibuat dalam bahasa Inggris, sementara novena di paroki itu dijalankan dalam bahasa Indonesia. Modelnya sedikit berbeda, tetapi intinya tetap sama. Doa yang diajukan, intensi yang dijabarkan, itu selalu sama. Baik, ini anjuran buku harian Santa Faustina yang saya mendorong teman-teman untuk juga menanggapi dan menghayati dan melaksanakannya. Sekarang kita perlu masuk untuk melihat landasan biblis mengapa novena itu perlu. Novena bukan sekedar sebuah devosi populer dan apa sekedar sebuah doa atau sebuah model, tetapi memang memiliki landasan di dalam kitab suci. Landasan itu dapat kita temukan di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1 sampai 14, khususnya ayat yang ke-14 ini. Baik, saya bacakan Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1 sampai 14 yang memberikan kepada kita gambaran bagaimana doa novena pertama dalam gereja dijalankan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul dipilih yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga.
Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, doa ini dijalankan oleh para rasul sesudah Yesus naik ke surga. Dan tepat 10 hari kemudian, pada Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas para rasul. Jadi doa dijalankan selama 9 hari. Inilah novena pertama di dalam sejarah gereja. Ya, sejak itu novena ini boleh dikatakan menjadi model bagi orang Kristiani yang hendak bertekun di dalam doa. Nah, kita lihat sejenak pilar-pilar novena pertama ini. Jadi yang sejenak beberapa hal menyangkut teks ya. Malaikat di sini berkata begini, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, ini perhatikan. Ini kata malaikat kepada para rasul bahwa Yesus yang naik ke surga akan kembali dengan cara yang sama. Berarti apa? Dengan cara turun dari surga. Maka kalau kita menantikan kedatangan kembali Yesus Kristus pada zaman parusia nanti, pada zaman pengadilan Kristus, Yesus akan muncul dengan cara turun dari surga, yang berarti turun dari langit. Maka, kalau ada seseorang tiba-tiba mengatakan Yesus datang dari Siberia, atau datang dari Australia, atau datang dari India, atau datang dari Bangka Belitung dan sebagainya, ya, itu jelas tidak bisa karena itu menyalahi apa yang dikatakan para ini malaikat-malaikat pada hari kenaikan Yesus ke surga. Jadi hendaknya kita kritis dan mengambil apa yang kita baca dari kitab suci itu sebagai sebuah pengetahuan. Karena dengan data-data kitab suci kita akan mengerti. Tetapi kita harus meresapkannya dalam hati karena dengan hati itulah kita peduli untuk mewartakannya. Ya, jadi ada dua perpaduan di sini, mengerti berdasarkan data, peduli berdasarkan hati. Nah, doa 9 hari ini adalah cara untuk menguatkan hati. Sehingga apa yang kita tahu, apa yang kita pahami dengan otak, meresap ke dalam hati, lalu itu menjadi inspirasi dan peneguh agar kita mewujudkan kasih ilahi dalam pelayanan kita. Ya, peduli kepada sesama adalah wujud cinta yang kita pahami secara intelektual. Nah, pilar-pilar novena pertama ini ada di sini, ada 4. Nomor 1, pilar novena itu adalah bertekun di dalam doa. Nah, mari kita lihat langsung praktis dengan kehidupan kita ya. Nah, mengapa novena itu selalu kita jalankan misalnya 9 hari berturut-turut, atau 9 hari Rabu berturut-turut, atau 9 hari Jumat berturut-turut, dan sebagainya. Dan diusahakan selalu pada waktu yang sama. Persoalannya adalah, apakah kalau seandainya kita bebas berhalangan 1 hari, sehingga waktu yang ditetapkan itu kita terlambat atau dahulukan, apakah itu sebuah dosa berat? Pada penilaian saya, itu tidak termasuk kategori dosa berat. Tetapi itu berarti kita sebagai orang yang berjanji tidak sanggup memanajemen irama hidup kita sehingga janji itu kita penuhi sesuai dengan waktu yang kita sepakati. Misalnya begini, kita menjalankan doa novena 3 kali Salam Maria. Ini satu doa novena yang populer sekali. Dan untuk itu kita mau melakukannya katakanlah setiap jam 6 sore. Nah, tentu saja ada kemungkinan bahwa jam 6 sore itu kita berhalangan. Kedatangan tamu lah, atau
apa ini perjamuan makan malam bersama klien bisnis lah, ada macam-macam halangan. Lalu kita membuat sebuah rasionalisasi bahwa yang penting saya bertekun dalam doa, doa ini saya pindahkan ke jam 9. Masih benar bahwa Anda berdoa hari itu, tetapi dengan itu Anda tidak masuk dalam kategori bertekun dalam doa. Karena bertekun dalam doa itu berarti begini, kita menyesuaikan acara-acara lain sesuai dengan janji yang kita ucapkan di awal novena. Jadi misalnya begini, begitu ada pertemuan dengan klien bisnis, doa novena itu kan rata-rata pendek. Alangkah baiknya misalnya sebelum itu kita sudah mulai singgung kepada partner kita bahwa pada jam 6 itu ada satu acara penting, hanya butuh 2-3 menit yang tidak bisa ditinggalkan. Saya yakin orang yang beriman, orang yang menghargai partner, dia akan memberikan peluang itu. Jadi bertekun dalam doa berarti konsisten dengan keputusan yang dibuat, ya. Dan itu nampak sekali di dalam novena pertama yang dibuat oleh para rasul bersama Maria Bunda Yesus. Nilai kedua adalah berharap akan datangnya Sang Penghibur. Mengapa mereka berdoa? Karena Yesus mengatakan bahwa sesudah ini Roh Kudus akan datang. Pada waktu sudah waktunya mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, kita teringat apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan, tetapi pada waktunya orang akan dibaptis dengan Roh dan kebenaran. Ya, nah itulah. Jadi mereka berkumpul berdoa mengharapkan kedatangan Sang Penghibur. Satu hal penting lain di dalam doa itu adalah oh, novena itu mempersatukan. Dia menyatukan para rasul yang lagi tergoncang batinnya oleh peristiwa tragis yang dialami oleh Yesus guru mereka. Dan kebangkitan serta penampakannya ternyata juga masih memunculkan keraguan-raguan untuk banyak rasul. Kita ingat peristiwa Thomas ya, atau dua murid dalam perjalanan ke Emmaus dan sebagainya. Mereka semua adalah orang-orang yang tergoncang oleh kematian tragis Kristus, lalu mengalami eh, apa ini? Keraguan-raguan tentang Yesus. Yesus mengeritik para muridnya karena ketidakpercayaan mereka. Itu ditulis jelas-jelas di dalam Injil Markus bab 16. Nah, mereka hadir bersama dan membangun kesatuan. Kesatuan para rasul, lalu ada beberapa perempuan, Maria ibu Yesus dan murid-murid lain. Dan ini yang penting, dalam doa selama 9 hari itulah pada satu kesempatan mereka memilih pengganti Yudas Iskariot. Itu di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 15 sampai 26. Dan kita tahu yang terpilih untuk menggantikan Yudas Iskariot adalah Rasul Matias. Dengan demikian, 12 rasul yang merupakan representasi atau apa ini semacam paralel dengan Israel lama yang terdiri dari 12 suku Israel. Sekarang Israel baru dilandasi pada 12 rasul Yesus itu tetap ya. Jadi kalau Anda membuka kitab Wahyu, di sana ada tertulis bahwa nama rasul-rasul itu ditulis pada kota Yerusalem baru. Nah, kota Yerusalem baru itu Yudas Iskariot tidak masuk. Itu sudah ada nama Matias di sana. Nah, dan itu terjadi dalam doa 9 hari menantikan kedatangan Roh Kudus. Poin keempat yang menjadi pilar novena pertama itu adalah mempersiapkan para murid untuk tugas pewartaan. Karena Yesus sendiri mengatakan apa? Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Samaria, hingga sampai ke ujung bumi. Ya, sampai ke ujung bumi. Berarti para rasul ini tidak akan tinggal di Yerusalem. Mereka akan memencah dan itu terjadi di dalam sejarah gereja bahwa 12 rasul itu berpindah kemana-mana. Thomas sampai India, Petrus sampai Roma, Matius ada di Alexandria di ini di Mesir, Yohanes sampai di Pulau Patmos, di Efesus dan sebagainya. Semua itu adalah bagian dari perintah Yesus dan dijalankan sesudah Pentakosta. Dan doa 9 hari itu mempersiapkan mereka. Jadi sekarang bisa lihat betapa dasarnya kekuatan doa yang dijalankan dengan bertekun dan dijalankan dengan konsisten dan itu mampu memberikan sebuah kekuatan yang luar biasa yang memberikan kepada para rasul kesempatan untuk mewartakan Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat yang telah bangkit dari maut
Dan itu terjadi pada hari Pentakosta ketika mereka berbicara dalam bahasa roh dan semua orang memahaminya menurut bahasa masing-masing. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa buah-buah roh dari novena pertama itu luar biasa dahsyatnya. Nah, sekarang dari dasar ini kita melangkah ke praktek novena kita. Nah, di lingkungan gereja itu banyak orang melakukan doa novena. Saya termasuk satu orang yang sangat gemar untuk membuat novena untuk berbagai keperluan. Kalau saya tahu ada sesuatu yang agak penting dan menurut saya membutuhkan konsistensi dalam doa, saya lebih memutuskan untuk menjalankan dalam novena. Ya, novena pertama, model pertama atau karakter pertama itu atau ini kita boleh bilang jenis-jenis novena ya. Jenis pertama itu adalah novena permohonan. Novena permohonan ini banyak kita buat untuk intensi tertentu. Biasanya melalui pengantaran Santo Santa. Misalnya itu novena 3 kali Salam Maria itu sangat populer. Novena Hati Kudus Yesus. Novena Santo Yudas Tadeus. Belakangan ini novena Yudas Tadeus ini agak populer di Batam. Mungkin karena dipromosikan secara khusus melalui Kapela Yudas Tadeus di Panbil. Nah, lalu ada novena medali wasiat. Ada rupa-rupa novena yang ditujukan untuk intensi tertentu. Tapi ada juga novena pertobatan, dilakukan sebagai tanda tobat dan penyilihan dosa, dan itu orang bisa lakukan bermacam-macam. Saya misalnya pernah menganjurkan kepada seseorang, ya ini bukan membocorkan rahasia pengakuan, tetapi seseorang yang dalam penilaian saya membuat dosa yang berat, maka saya menyuruh dia melakukan novena pertobatan dengan mendoakan Mazmur 51 pada setiap jam 3 sore, sesudah melakukan doa kerahiman. Ya, novena pertobatan selama 9 hari. Lalu ada novena syukur. Ya, dipersembahkan sebagai tanda syukur atas berkat yang sudah diterima, termasuk berkat doa-doa orang kudus. Nah, yang kita bicarakan malam ini termasuk kategori novena persiapan. 9 hari doa atau ibadat untuk menyambut perayaan tertentu seperti novena Roh Kudus, novena Natal, dan untuk saya novena kerahiman ilahi. Belakangan ini agak populer juga dan banyak dilakukan novena menjelang pesta Santa Faustina. Saya memasukkannya itu dalam kategori pertama, ya, itu novena intensi, ya. Jadi kita memperhatikan 3 novena ini, novena Roh Kudus, novena Natal, dan novena Kerahiman Ilahi. Dan malam ini kita bahas novena Kerahiman Ilahi, tetapi ada kaitannya nanti dengan 2 novena besar lain, yakni Roh Kudus dan novena menjelang Natal. Ya. Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan dulu apa yang kami alami di Bible Center. Jadi sekarang saya mulai masuk pada penghayatan konkret atau pengalaman konkret yang kami jalankan dalam komunitas kami, International Pastoral Community di Batam, yang memiliki tugas dan tanggung jawab khusus untuk melayani kaum ekspatriat yang bertugas di Batam. Jemaat kami, umat kami itu terdiri dari berbagai bangsa, ada orang India, orang Filipina, orang Singapura, orang Korea, orang Jepang, orang Amerika, orang Australia, macam-macam negara. Pernah ada warga Myanmar, warga Fiji, ya, Afrika Selatan, pernah ada orang Nigeria dan sebagainya, ya. Mereka semua berhimpun di dalam komunitas internasional ini dan kewajiban kami untuk melayani. Kepada mereka, kami mengajukan untuk mendalami setiap hari novena atas dasar bacaan-bacaan kitab suci yang diambil pada hari berikut, pada hari yang bersangkutan. Maka kami memilih seperti yang ada di layar ini. Jumat Agung, kita membaca penggalan dari kisah sengsara, yakni Injil Yohanes bab 19, 28 sampai 34. Sabtu Paskah kita memakai Lukas 24, 1 sampai 9. Minggu Paskah kita memakai Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 9. Lalu hari Senin kita memakai Matius 28, 8 sampai 10. Jadi hari Jumat Agung itu tentang Yesus yang wafat di salib.
Hari Sabtu Paskah itu malaikat-malaikat memberitakan kebangkitan Yesus. Hari Minggu Paskah itu Petrus melihat kubur kosong. Lalu hari Senin itu para murid disuruh ke Galilea. Yesus menyuruh perempuan-perempuan untuk menyampaikan agar para murid pergi ke Galilea. Lalu hari Selasa itu tentang Maria Magdalena bertemu dengan Yesus. Yohanes 20, 11 sampai 18. Hari Rabu dalam Oktav Paskah itu Injil Lukas 24, 28 sampai 35. Itu kisah dua murid yang pergi ke Emmaus. Lalu bertemu dengan Yesus di jalan. Tidak kenal dia sampai pemecahan roti dalam rumah mereka. Hari Kamis Lukas bab 24 ayat 35 sampai 40 itu Yesus menampakkan diri dan membawa damai bagi para rasul. Jumat dalam Oktav Paskah Yohanes 21 1 sampai 12 itu Yesus bertemu dengan murid-murid di pantai Danau Galilea. Itu mereka menangkap ikan. Lalu hari Sabtu diambil dari Markus 16 9 sampai 15 itu praktis merupakan sebuah ringkasan padat sekali tentang apa yang terjadi pasca kebangkitan Yesus. Soal Yesus menampakkan diri, Yesus mengeritik para murid, lalu Yesus naik ke surga. Itu berbicara tentang pengutusan. Nah, nanti materi ini akan disebarkan melalui WA grup kita. Jadi mohon masing-masing melihat lalu membuka kitab suci untuk membaca teks-teks ini berbicara apa dan mengapa kami gunakan itu sebagai bahan refleksi pada setiap hari novena. Nah, yang ingin saya dalami untuk kita malam ini, alur refleksinya adalah kurang lebih demikian. Oh. Hari Jumat, Sabtu, dan Minggu itu praktis berbicara tentang wujud kerahiman ilahi Jumat Agung, Sabtu Paskah, dan Minggu Paskah. Ya, itu berbicara tentang tiga wujud kerahiman ilahi yang paling tinggi, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitan. Iman Kristiani itu berpusat pada fenomena ini. Kita mengimani Yesus yang menderita sengsara di salib, Yesus yang wafat, lalu terutama Yesus yang bangkit. Semuanya untuk apa? Untuk keselamatan jiwa-jiwa manusia berdosa. Karena dengan sengsara Yesus mengalahkan maut, dengan sengsara Yesus mengambil alih konsekuensi dosa, dengan wafat Yesus mengalahkan maut, dengan bangkit Yesus membuka pintu keselamatan. Ya, jadi bisa lihat betapa besar kerahiman ilahi itu. Nah, kalau dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 itu tertulis dengan sangat bagus itu, begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengutus putranya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu terjadi melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan. Itu bacaan-bacaan yang bergema pada 3 hari novena pertama, yakni Jumat Agung, Malam Paskah, dan hari Minggu Paskah. Tapi bacaan-bacaan sesudah itu berbicara tentang pergumulan komunitas para rasul dan para murid. Ya, saya kategorikan 4 poin besar yang menyebabkan para rasul dan para murid yang lain, termasuk perempuan-perempuan itu, tidak mengenali Yesus yang bangkit. Ya, mengapa mereka terhalang untuk melihat peristiwa besar itu? Ada 4 pokok. Satu adalah ketakutan. Mereka takut berhadapan dengan para pemimpin Yahudi. Lalu mereka juga takut dengan tentara Romawi. Tetapi ketika mereka pergi ke kubur untuk mengurapi jenazah Yesus, mereka dihadapkan pada faktor lain, yakni kedahsyatan peristiwa kebangkitan. Ya, gempa bumi, malaikat membuka pintu kubur, lalu ada orang yang berbicara dengan pakaian berkilat-kilat putih mengatakan Yesus bangkit. Siapa yang tidak takut? Ya, itu manusiawi sekali, takut. Elemen kedua yang menyebabkan mereka tidak mengenali Yesus adalah kesedihan. Itu sangat nyata di dalam Maria Magdalena. Maria Magdalena tidak pergi dari kubur yang kosong itu. Oh. Dia terus meratap, dia sedih, sehingga Yesus yang menyapa dia, itu dia tidak kenal. Ibu, siapa yang kamu cari?
Lalu Maria menyangka dia penunggu taman. Lalu dia berkata, Tuhan, kalau engkau mengambil jenazahnya, beritahu dia di mana kau letakkan supaya aku bisa mengambilnya. Ya, kesedihan menghalangi matanya untuk melihat Yesus yang telah bangkit. Lalu ada ketiga adalah kekecewaan. Kekecewaan itu tergambar jelas pada Kleopas dan seorang temannya, dua murid yang memutuskan untuk pergi ke Emmaus pada hari kebangkitan itu. Untuk mereka, kematian Yesus itu sudah tragis dan menyakitkan. Tetapi mendengar berita tentang kebangkitan Yesus, itu mereka bilang, ini sudah terlalu berlebihan. Tidak ada lagi gunanya ada di sini. Ayo kita pulang ke kampung. Ya, mereka pulang ke Emmaus. Itu kekecewaan. Dan sepanjang perjalanan, ya, Injil Lukas menggambarkan dengan jelas bahwa pada waktu Yesus datang ke tengah mereka dan bertanya, apa yang kamu percakapkan, apa yang terjadi? Mereka berhenti dan memandang Yesus dengan muka muram. Muka muram itu artinya apa? Kesedihan yang begitu mengakar sehingga seluruh kepribadian orang itu berubah. Ya, nah, kekecewaan ini terjadi sehingga mereka tidak mengenali Yesus. Mereka hanya baru mengenali Yesus pada peristiwa dia memecahkan roti lalu dia menghilang. Lalu poin keempat, yang menghalangi orang untuk melihat Yesus yang bangkit adalah kekosongan, kekosongan batin. Itu ingat sesudah Petrus pergi ke makam dan melihat makam kosong, dia berpikir, apa yang terjadi? Lalu ketika mereka kembali ke Galilea, di Kapernaum, Petrus memutuskan untuk pergi menangkap ikan. Itu kan menggambarkan cari sesuatu untuk mengisi kekosongan hati. Sehingga pada waktu Yesus menyapa mereka dari pinggir danau, dia bahkan juga tidak kenal. Sampai Yohanes mengatakan itu Tuhan. Baru dia terjun dan berenang untuk lebih dahulu bertemu dengan Yesus. 4 poin ini. Ya, ini yang saya garis bawahi dalam refleksi-refleksi kami selama 9 hari novena. Ketakutan, kesedihan, kekecewaan, dan kekosongan, kehampaan. Mungkin istilah lebih baik itu kehampaan ya. Yesus yang begitu mengisi hati, itu mendadak tiba-tiba dia lenyap dari kehidupan banyak orang. Ya, jadi itu kehampaan, tidak sanggup menanggung beban itu. Nah, tetapi apa yang ditanggapi Yesus, itulah yang saya sebut sebagai wujud-wujud kerahiman dalam novena. Ya, apa yang terjadi? Nomor satu, dia menyapa dengan kasih. Kepada perempuan-perempuan yang takut itu dia berkata, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku agar mendahului aku ke Galilea. Di sana mereka akan bertemu aku. Bukan. Aku mendahului saudara-saudaraku ke Galilea. Mereka menyusul supaya di sana mereka bertemu aku. Tapi yang juga dia buat adalah menjernihkan atau memanggil pulang memori mereka tentang hidup bersama Yesus. Ya, menyegarkan kembali ingatan tentang Yesus. Dengan cara apa? Dalam peristiwa dua murid pulang ke Emmaus, Yesus menjelaskan kitab suci. Dan hati mereka itu berkobar-kobar sepanjang jalan itu. Mendengar penjelasan Yesus tentang kitab suci. Lalu ada pemecahan roti di Emmaus itu. Ada pemecahan roti. Pada saat itulah mereka mengenal Yesus. Dan Yesus menghilang dari hadapan mereka. Untuk kehampaan para murid yang di Kapernaum, Petrus dan teman-temannya, apa yang Yesus buat? Dia mengulangi peristiwa menangkap ikan sebagai sebuah mujizat. Ingat, mujizat yang dilakukan Yesus di Danau Galilea sesudah dia memanggil Petrus adalah menangkap ikan. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, lalu tebarkanlah jalamu. Lalu Petrus katakan, sudah sepanjang malam aku menebarkan danau, tetapi tidak mendapat seekor pun. Tetapi karena engkau yang memerintahkan, maka aku menebarkan jala juga. Lalu terjadilah bahwa ikan yang ditangkap itu jumlahnya besar. Oh. Apa yang terjadi sudah itu, mereka meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Nah, proses pendadaran hidup bersama Yesus itu membentuk iman mereka secara baru. Mereka percaya penuh pada Yesus. Sehingga ketika Yesus menyuruh mereka
menyuruh orang-orang duduk berkelompok-kelompok 50 orang, 100 orang pada peristiwa perbanyakan roti. Mereka menjalankan dengan keyakinan bahwa Yesus akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, tapi sekarang Yesus mati, tragis lagi. Lalu ada berita bahwa dia bangkit. Itu terlalu luar biasa, terlalu menggoncang, maka hati itu hampa. Nah, apa yang Yesus lakukan? Iman mereka harus diselamatkan. Maka dia mengulangi lagi sesuatu yang dulu memanggil mereka mengikuti dia, yakni mujizat menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Jadi Yesus dengan kata lain itu kurang lebih mengatakan begini, lihat, kamu tempo hari memutuskan mengikuti saya, itu sesudah kamu melihat, menyaksikan mujizat penangkapan ikan. Sekarang nih, lihat, mujizat itu diulang, berarti apa? Saya tidak meninggalkan dirimu. Ya. Lalu karunia keraiman baru yang disampaikan oleh Yesus itu apa? Dia memulihkan martabat para rasul. Dengan cara apa? Dengan membawa damai. Ketika dia datang lagi, dia berkata, damai bagimu. Damai bagimu. Ya. Kata damai itu luar biasa dalam maknanya. Dia katakan itu sebetulnya arti yang lebih luas adalah jangan ragu lagi, jangan cemas lagi. Saya ada. Maka dalam hatimu harus ada kedamaian. Karena kalau hati damai, dia akan jernih melihat persoalan hidup dan dia akan menghadapi dengan kepala dingin, dia akan sanggup mencari jalan keluar dan juga sanggup memberi kekuatan untuk memikul salib sesuai dengan yang dikehendaki Yesus. Karunia lain untuk memulihkan martabat itu adalah pengampunan. Kita ingat dua murid yang berdosa sangat besar sebetulnya, yakni Yudas Iskariot dan Petrus. Yudas mengkhianati Yesus, dan Petrus menyangkal Yesus. Ya, padahalnya Yesus mengatakan, barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkal dia di hadapan Bapa. Ya, tapi dua orang ini memiliki nasib yang berbeda, karena Yudas Iskariot tidak menunjukkan pertobatan. Dia mencari pembenaran, dan ketika pembenaran itu tidak ada, dia menggantung diri dalam keputusasaan. Mungkin dia bertobat di sana, kita tidak tahu. Tapi kitab suci tidak menuliskan demikian. Petrus, dia pergi dengan sedih, lalu dia tetap ada bersama para murid. Berarti dia mengalami kegoncangan, tapi siap berubah. Dan sikap itu dia tunjukkan dengan sangat baik di pantai Danau Genesaret. Ketika Yohanes berkata, itu Tuhan, Petrus segera terjun ke danau dan berenang mendahului karena dia ingin bertemu dengan Yesus secepat-cepatnya. Cepat-cepatnya. Dan apa yang terjadi? Sesudah itu Yesus kembali merestorasi tugas dia, memulihkan tugas dia. Karena Yesus sudah berkata bahwa di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku dan kepadamu akan diberikan kunci kerajaan surga. Ya. Itu pada saat Petrus menyatakan iman kepada Yesus. Tetapi iman itu kan tergoncang pada waktu dia menyangkal Yesus. Dan ini sekarang dipulihkan dengan dia katakan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Itu pemulihan martabat. Lalu karunia terakhir adalah perutusan. Dalam Injil Markus, hari Sabtu, Okta Paskah, di sana kita berbicara tentang perutusan. Pergi dan beritakanlah Injil pada semua bangsa. Ya. Jadi alur refleksi kita itu seperti itu. Ya. Jadi dari kerahiman yang besar, ya, ada halangan-halangan untuk melihat kerahiman itu. Yesus memberikan kualitas iman yang baru untuk sanggup melihat, memahami, dan meresapkan kerahiman ilahi. Nah, saya coba garis bawahi sedikit tentang kelemahan manusiawi inilah, ya, ketakutan. Para perempuan yang ketakutan karena dahsyatnya kebangkitan tidak menyerap pesan yang disampaikan malaikat. Mereka segera pulang karena sangat takut. Kesedihan, Maria Magdalena yang bersedih tidak mengenal Yesus. Kekecewaan, dua murid yang kecewa tidak mengenal Yesus selama perjalanan ke Emmaus. Kekosongan, kehampaan. Petrus tidak memahami makna kubur kosong dan tidak bisa mengenali Yesus di Danau Galilea. Nanti sebentar sudah saya perbaiki, teks ini kekosongan saya akan ganti dengan kehampaan. Itu menjadi kata yang lebih tepat.
Nah, maka anjuran untuk kita sadari dan pahami kelemahan diri sendiri agar tidak menghalangi kesempatan untuk mengalami kehadiran Tuhan. Ketika kita terlalu marah, nalar kita itu tidak berjalan dengan lancar. Ketika kita terlalu sedih, keseimbangan psikologis kita juga tidak jalan, sehingga dengan gampang kita disetir. Ya. Ketika kita kecewa, dengan mudah kita memandang sisi negatif dari seseorang, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, anjuran praktis adalah setiap devosan kerahiman ilahi harus menyadari dan memahami kelemahan diri sendiri, agar kelemahan diri itu tidak sampai menghalangi kesempatan dia untuk mengalami kehadiran Tuhan dalam rupa-rupa cara. Nah, sebagaimana saya janjikan tadi, kita masuk sejenak untuk melihat dua novena yang lain yang masuk dalam kategori persiapan. Yang pertama adalah novena menyambut Pentakosta, ya. Ada 3 poin penting yang bisa kita lihat di sini. Para murid sudah mengenal wujud utama kerahiman ilahi dan diteguhkan oleh Kristus Sang Kerahiman. Wujud kerahiman utama itu apa? Sengsara, wafat, dan bangkit. Lalu dengan pengetahuan baru dan peneguhan oleh Yesus, mereka melakukan konsolidasi internal para murid dengan cara berdoa dengan tekun dan memilih pengganti Yudas Iskariot untuk menyelamatkan keutuhan komunitas para rasul. Lalu Tuhan memberikan karunia besar, yakni Roh Kudus. Roh Kudus turun dalam rupa lidah api dan bersuara seperti badai. Para murid berbicara bahasa roh, orang-orang yang mendengar memahaminya menurut bahasa masing-masing. Lalu 3.000 orang, bukan 300 orang ya, 3.000 orang memberi diri dibaptis pada hari itu. Bisa lihat luar biasa efektif kekuatan Roh Kudus. Nah, perbandingan kedua dengan novena menyambut Natal. Apa yang terjadi di sana? Bang- Bangsa Israel hidup dalam masa penantian akan kedatangan Sang Mesias yang membawa pembebasan. Nah, dalam novena menyambut Natal itu ada 7 antifon yang dimulai dengan O. O akar Yese, O Adonai, O apa terang, macam-macam lah. Ada 7 itu ya. Coba nanti diperhatikan ada antifon O namanya. Nah, apa yang di situ? Kerinduan itu dipupuk oleh firman Tuhan melalui utusan. Siapa utusan? Para bapak bangsa, para hakim dan raja, dan para nabi. Mereka mereka adalah utusan-utusan Tuhan yang mengungkapkan kepada orang Israel mengapa mereka perlu tekun berharap untuk menantikan kedatangan Sang Mesias. Lalu Tuhan memberikan karunia besar, yakni inkarnasi, firman menjadi manusia. Sorry, firman menjadi manusia. Firman dilahirkan sebagai anak Yusuf dan Maria. Firman hidup dan taat pada otoritas manusia. Ya, nah kita tahu bahwa di dalam Injil kisah Yesus itu melompat, mulai dari dari kelahiran, lalu pengungsian ke Mesir, lalu kembali, lalu melompat ke usia 12 tahun, lalu tidak ada lagi informasi sampai Yesus dibaptis dan mulai berkarya. Pertanyaan kita, mulai usia 13 tahun sampai 29 tahun, Yesus buat apa? Injil, kitab suci tidak mencatat itu. Maka lahirlah teori. Ada yang mengatakan Yesus pergi belajar India. Lain mengatakan Yesus sampai di Tibet. Wah, itu macam-macam. Belakangan ini ada yang pernah menulis Yesus sampai di mungkin di Majapahit apa kerajaan-kerajaan Jawa kuno atau apalah, tidak tahulah itu. Ya, itu hanya teori-teori. Tetapi Injil Lukas jelas-jelas mengatakan bahwa sesudah peristiwa 12 tahun itu Yesus kembali ke Nazaret dan hidup dalam asuhan kedua orang tuanya dan taat pada mereka. Ya, taat pada mereka. Nah, taat ini dalam istilah Yahudi itu bermacam-macam. Pertama, dia mengikuti apa yang diinstruksikan orang tuanya dalam arti, tapi dia juga bertanggung jawab atas hidup orang tuanya dan rupa-rupa kewajiban lain yang melekat pada
pribadi dia sebagai anak laki-laki dari keluarga Daud. Ya. Nah, ini dia tiga perbandingan novena itu ya. Ada novena kerahiman, novena Pentakosta, dan novena menyambut Natal. Tiga novena yang saya kategorikan sebagai novena persiapan. Masing-masing punya alur sendiri. Nah, mengapa saya mengangkat ini? Saya ingin mengajak para devosan kerahiman ilahi untuk mendalami atau memikirkan satu anjuran, satu hipotese atau satu pemikiran yang muncul dalam benak saya ketika mempersiapkan materi ini. Saya kasih judul Tiga Novena dan Karya Kerahiman. Kalau kita buka buku harian Santa Faustina nomor 742, di sana kita menemukan kata-kata Yesus demikian. Aku memberi engkau tiga cara untuk mengamalkan belas kasihan terhadap sesama. Yang pertama perbuatan, yang kedua perkataan, yang ketiga adalah doa. Dalam tiga cara inilah tercakup sepenuhnya karya belas kasih dan semua itu merupakan bukti kasihmu kepadaku yang tidak dapat dibantah. Dengan sarana-sarana ini, satu jiwa memuji dan menghormati kerahimanku. Nah, sekarang apa yang saya maksudkan dengan tiga novena dan karya kerahiman? Kita perhatikan dulu tiga kata yang diberi warna kuning itu. Perbuatan, perkataan, dan doa. Ini sudah berkali-kali muncul di dalam pengajaran kita, jadi saya tidak mengulangi lagi secara mendetail. Tapi bahwa kita bisa melakukan karya belas kasih melalui perbuatan konkret yang menyentuh hidup sesama. Melalui perkataan dengan cara kata-kata peneguhan, penghiburan, dan sebagainya. Dan yang ketiga dengan doa. Dan doa itu semua orang bisa melakukannya tanpa terhalang yang lain-lain. Kalau perbuatan, barangkali kita masih berpikir apakah kita mampu memiliki sumber daya yang memadai. Perkataan, apakah kita cukup terampil dalam menyampaikan kata-kata yang tepat menyentuh hati orang. Ya, bagi kita yang tidak terampil, ya, boro-boro menghibur atau meneguhkan orang, malah kita membuat orang tersinggung. Ya. Tapi dalam hal doa, itu semua orang bisa melakukannya. Karena doa tidak harus berinteraksi dengan orang lain, melainkan semata-mata dengan Tuhan. Nah, dalam pemikiran saya, pendapat saya ya, dan ini bukan kebenaran dogmatis dan tetap selalu bisa diperdebatkan. Tiga novena persiapan tadi itu sebetulnya memberikan kepada kita pendasaran untuk melakukan karya kerahiman dalam tiga kategori ini. Pertama, saya menganjurkan kepada segenap devosan kerahiman ilahi yang sudah setia menjalankan novena kerahiman ini ilahi selama bertahun-tahun. Agar novena kerahiman ilahi ini perlu dilengkapi dengan dua novena besar lain, yakni novena persiapan Natal dan Pentakosta. Nah, novena persiapan Natal membawa kita ke dalam nuansa doa penuh harapan. Coba kalau perhatikan antifon O itu betul-betul membahasakan kerinduan orang Israel akan datangnya Sang Mesias. Ya, itu adalah satu wujud doa. Saya boleh katakan doa yang baik, doa yang penuh harap sebagai sebuah wujud karya kerahiman. Itu kita boleh ambil modelnya dari novena persiapan Natal. Saya tidak katakan bahwa yang novena-novena lain itu tidak mengandung unsur doa. Semua novena mengandung unsur doa. Tetapi nuansa doa, karakter doa, jiwa doa itu animasinya kuat terletak pada novena persiapan Natal. Novena kerahiman ilahi memberi kita peneguhan melalui pemahaman akan besarnya belas kasih Tuhan. Dunia ini begitu berdosanya, sehingga kadang-kadang tuh kita putus asa lalu kita katakan, Tuhan, masih adakah cintamu di dunia ini? Tapi devosi kerahiman ilahi memberikan kepada kita jawaban yang sangat kaya. Bahwa belas kasih Tuhan itu tidak pernah berakhir. Belas kasih Tuhan itu laksana samudra.
Ya. Nah, kalau ini kita resapkan dengan baik-baik, maka apa yang disampaikan melalui buku harian Santa Faustina yang kita jabarkan dalam novena kerahiman ilahi, itu adalah perkataan ilahi yang menghibur, meneguhkan, dan menginspirasi kita agar kita juga memakai perkataan untuk menghibur, meneguhkan, dan menginspirasi orang lain. Implikasi konkretnya adalah seorang devosan kerahiman ilahi yang serius menjalankan novena kerahiman ilahi seharusnya mengalami transformasi dalam cara dia bertutur kata. Kata-kata yang dia ungkapkan itu harus inspiratif, membawa damai, sukacita, peneguhan, dan sebagainya. Bukan kata-kata yang membawa perusakan, perpecahan, tersinggung, dan rupa-rupa hal lain yang potensial mendatangkan dosa. Sedangkan novena persiapan Pentakosta memberikan kepada kita tekad untuk mewujudkan belas kasih Tuhan dalam pelayanan. Mengapa demikian? Karena sesudah Roh Kudus turun, semua murid yang latar belakang pendidikannya mungkin rendah, profesinya hanya nelayan di Danau Galilea, tiba-tiba menjadi begitu berapi-api, terampil dalam berdebat, dan berbicara dengan penuh keyakinan kepada semua orang. Bahkan pada hari pertama Pentakosta aja, 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis. Para murid atas dasar peneguhan yang sudah diberikan Yesus, pendadaran yang dijalankan selama bertahun-tahun, sekarang melakukan pelayanan konkret melalui perbuatan. Sehingga di dalam jemaat perdana, perbuatan para rasul itu tidak semata-mata menyentuh pengajaran tentang iman, tetapi juga pelayanan meja. Sehingga lahirlah institusi yang kita sebut sebagai diakon. Diakon dipilih untuk melakukan pelayanan meja. Ini perbuatan. Nah, yang saya mau katakan adalah begini. Kalau kita serius mendalami devosi kerahiman ilahi, lalu kita lengkapi dengan menjalankan secara serius novena persiapan Natal dan novena persiapan Pentakosta, maka jiwa kita yang diinspirasi memiliki landasan yang sangat kokoh untuk mewujudkan karya belas kasih melalui doa, melalui perkataan, dan melalui perbuatan. Ya. Jadi WA grup kita ini kan jumlahnya itu sampai 598 orang pada malam ini. Mungkin akan segera bertambah lagi. Ya, saya merasa sedih kalau seandainya seluruh effort yang kita perjuangkan selama bertahun-tahun ini tidak membawa perubahan apapun dalam cara kita memandang siapa diri kita, apakah kita semata-mata penggemar kerahiman ilahi, atau kita adalah Rasul Kerahiman Ilahi yang berkomitmen, sama seperti Santa Faustina berkomitmen dari balik biaranya. Nah, kalau kita berkomitmen, maka karya-karya belas kasih melalui 3 elemen ini, doa, perkataan, dan perbuatan dengan seharusnya kita usahakan. Dan 3 novena persiapan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita sekalian. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh perhatian teman-teman sekalian. Demikian dulu pengajaran untuk bulan April ini. Nanti kita akan lanjutkan pada bulan Mei dan semoga kita tetap setia sampai akhir tahun hingga kita menyelesaikan ronde kedua putaran buku harian Santa Faustina. Tuhan memberkati semua. Saya kembalikan dulu kepada Ibu Margarita ya eh, untuk memandu eh, apa ini memandu eh, refleksi kita, sharing atau diskusi dan seterusnya. Terima Ya, kasih Romo Aurel atas sama-sama. pengajarannya. Kami juga mempersilakan teman-teman yang mau bertanya atau berbagi pengalaman rohani, dan kami mengingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir dan ingin bergabung, link daftar hadir dan link daftar bergabung WA grup buku harian Santa Faustina tersedia di kolom chat.
Baik, mungkin ada Untuk yang mau bertanya atau mau sharing, saya persilakan. Atau ada yang mau menulis pertanyaan melalui melalui WA, saya juga persilakan. Melalui kolom chat, ya, melalui kolom chat juga saya persilakan. Ada Ibu Christine, silakan bertanya kalau mau tanya. Ya, Ya, selamat silakan, malam. Selamat malam Romo. Dan saya mau nanya, Bu Christine eh, ya, oke, silakan Bu ya, Christine ya. saya mau nanya, ini sudah lewat dari Paskah ya, sudah Ya, lewat sebelum sebelum Paskah itu, kalau nggak salah hari Kamis apa hari Jumat itu ada suatu bacaan yang mengatakan Yesus dan murid-muridnya duduk di satu ruangan. Habis gitu Yesus memecah-mecahkan roti dan mencelupkan di anggur dan memberikan kepada Yudas. Terus hmm, Yudas menjadi masukan kesetanan. setan. Iya, Ya, apa karena dikasih anggur jadi set? bukan, Jadi bukan. gimana itu Pak Jadi Pastor? em, kalau kita baca Injil teliti, itu runutnya kurang lebih demikian. Keputusan untuk membunuh Yesus itu diambil oleh para pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Ya, pemakaman agama Yahudi sesudah peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus, ya, mereka merasa ini Yesus ini sudah sangat berbahaya ini. Maka mereka memutuskan untuk membunuh dia. Lalu ada juga bagian dalam Injil Yohanes itu dikatakan begini. Setiap orang yang mengetahui di mana Yesus supaya diminta untuk memberikan informasi kepada orang-orang. Nah, apa yang terjadi dengan Yudas Iskariot? Dia Yudas memberikan. Iskariot itu datang kemudian. Banyak orang itu salah menilai seakan-akan kalau Yudas pengkhianat dan Yudas tidak ada, maka Yesus itu tidak jadi dibunuh atau Yesus tidak jadi eh, di dianiaya dan sebagainya. Karena keputusan membunuh Yesus itu sudah ada, bukan Yudas berinisiatif dulu baru ada salib, tidak, ya. Nah, Yudas itu datang lalu menyampaikan bahwa dia bisa menyerahkan Yesus. Ya, apa yang mereka mau bisa beri kepada dia? Lalu mereka memberi dia kepada dia 30 uang perak. Nah, jadi Yudas menghadiri perjamuan akhir itu dengan kondisi batin ini. Kondisi batin ini. Oh, dan sekarang coba baca Injil Yohanes, apa yang Yesus sampaikan sesudah membasuh kaki rasul-rasul, ya. Itu pengajaran yang luar biasa dalam. Tapi ada satu bagiannya dia katakan begini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya melawan aku. Ya, ya, itu oh, ada satu bagian itu. Kalau tidak salah Injil hari ini atau kemarin itu antara lain berbicara tentang itu. Orang yang telah makan rotiku mengangkat tumitnya melawan aku. Hari ini rasanya. Nah, bisa bayangkan itu suasana psikologis Yudas. Jangan lupa, Yudas ini orang yang dipilih oleh Yesus menjadi rasul. Berarti dia memiliki satu kualitas iman yang memadai. Yang kedua, dia diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan. Maka dia punya keterampilan. Yang ketiga, sebagai orang yang mengurus uang, dia pasti punya relasi, network dengan berbagai orang. Ini mixture ini, campur aduknya ini, ada di dalam Yudas pada saat yang sama. Maka ketika mulai ada dialog tuh, salah satu dari kamu akan mengkhianati aku. Ya, lalu semua orang kan bertanya-tanya, siapa dia Tuhan? Bukan aku ya Tuhan dan sebagainya. Lalu Yesus katakan, barang siapa yang akan makan roti yang aku celupkan, celupkan itu entah di dalam anggur atau di dalam sup atau apa, itu tidak ditulis di situ. Ya, siapa yang makan dia itulah yang mengkhianati aku. Nah, coba bayangkan psikologi orang yang ketahuan, kegoncangan, malu, khawatir.
Jadi sesudah dia menerima roti yang diberikan Yesus, didahului dengan perkataan tadi, siapa yang makan roti yang kucelupkan, dia itulah yang mengkhianati aku. Yudas itu kan kayak orang yang kehilangan segala-galanya ya. Dan satu orang yang kehilangan segala-galanya, dia itu akan bertindak dengan nekat yang menggambarkan kegilaan. Itulah yang disebut sebagai kerasukan. Karena hatinya sudah dipenuhi kejahatan, maka sudah itu Yesus katakan, apa yang kamu mau lakukan, lakukanlah. Lalu dia segera berangkat. Dia segera berangkat. Ya. Nah, pertanyaan kita, apakah kalau seandainya Yudas pada waktu itu dia katakan, sorry ya, saya tuh hampir loh menyerahkan kalian, tapi malam ini saya sadar saya bertobat. Saya tinggal dengan kalian. Lalu Yudas itu tidak jadi pergi bertemu mereka. Ya, apakah Yesus tidak jadi ditangkap dan dianiaya? Masih. Mungkin mungkin akan tetap ditangkap dan dianiaya, tetapi tidak dalam model seperti yang dijalankan oleh oleh di dalam Injil itu. Ya, nah inilah situasi yang dihadapi. Jadi bukan karena dicelup itu Roti. anggur atau apa yang membuat dia kerasukan, sama sekali Ya. tidak. Tapi niat dia, kejahatan dia dalam batin, ketidaksetiaan dia, pengkhianatan dia, itu sudah mengakar di dalam dia. Lalu sekarang ini pelan-pelan dikuliti oleh Yesus di hadapan para murid yang lain. Ya. Nah, setiap orang yang dikuliti seperti itu nalarnya, psikologinya, dan lain-lain itu sudah tidak lagi seimbang dan seringkali bertindak di luar nalar itu. Seperti orang Sensitif kerasukan, ya jadinya pastor ya. ya, gitu ya. Jadi kurang lebih begitu penjelasan saya, Bu Christian ya. Ya, terima kasih Romo. Ya, Jelas sama-sama. sekarang. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya, saya persilakan. Eh, apakah ada di kolom chat? Oke, Mbak Christian sudah, Bu Christian sudah bertanya. Ada An ya, yang mengangkat tangannya. Ah, tolong hidupkan dulu mikrofon di HP-nya. Tolong hidupkan dulu mikrofon. Lagi? Belum. Oke. Sambil Mbak An mengusahakan menghidupkan mikrofon HP-nya, orang lain mungkin ada yang mau bertanya. Oke, sudah. An, silakan. Ya. Suaranya Shalom, tidak Mas kedengaran. Romo. Nah, silakan ya. Saya Oke. Monica dari Andelina dari Sidoarjo, kamu Pak Rocky Santa Maria Ametiata. Sidoarjo, Kamu oke. saya mau bertanya, untuk Petrus ini ketika di perahu itu kan dia tidak mengenal Yesus ya kamu, tapi Iya, begitu Yohanes mengatakan itu Yesus itu, itu terus dia Tuhan. akhirnya kan nyemplung ya, Iya, nyemplung. Kalau dalam beberapa kali pengkhotbahan itu dikatakan bahwa dia tidak layak, dia akhirnya memakai bajunya terus dia nyemplung untuk bertemu pada Yesus, menemui Yesus. Tapi saya dalam pemikiran saya juga gini, ini orang dari awal sudah kelihatan dia seorang penjilat. Dan akhirnya sampai terbukti juga dia penyangkalan 3 kali. Benar enggak kamu? Seumpama ini enggak. gambaran saya Dia seperti dia itu bukan kamu. dia bukan penjilat, karena saya justru melihat Petrus itu seorang yang jujur. Suaranya kamu hilang. Ya, Petrus itu seorang yang jujur. Ya, Petrus itu seorang yang jujur. Kenapa? Pada waktu pertama kali dia dipanggil, itu kan saudaranya mengatakan bahwa kami sudah menemukan, bukan. Suara Eh, kamu kecil sekali. suara saya tidak dengar. Iya, kecil di sini di tempat saya. Enggak tahu tempat lain. Coba semua lain mendengar dengan baik. Coba pakai apa ini, headset, pakai mikrofon apa ini, speaker untuk telinga. Volume Ibu mesti dibesarin kali, Bu. Volumenya mungkin besarnya. Volume Iya. HP-nya dibesarin ya.
Ya, di sini juga cukup keras suara Romo. Keras suara Romo ya. Jadi begini, Petrus itu orang yang jujur karena ketika pertama kali dia dipanggil, dia disuruh oleh Yesus, ayo bertolak ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Petrus katakan apa? Sudah sepanjang malam kami berusaha menangkap ikan, tapi tidak menangkap satu pun. Itu bahasa sopannya. Bahasa kasarnya itu begini. Saya ini nelayan, engkau tukang kayu dari Nazaret, tahu apa kamu tentang danau? Kami sudah tangkap sepanjang malam. Tidak tangkap apapun. Sekarang kau perintah, lalu dia katakan, tapi karena engkau yang memerintahkan, maka aku melakukannya juga. Ya, melakukannya juga. Nah, melakukannya juga ini bisa berarti dua hal. Nomor satu, dia mulai terpercaya bahwa Yesus itu orang istimewa, tapi yang kedua dia juga bisa mengatakan bahwa Yesus itu seorang amatir, tidak tahu apa-apa tentang laut. Saya mau buktikan bahwa saya sebagai seorang nelayan lebih tahu. Yang terjadi apa? Ikan begitu banyak ditangkap. Lalu Petrus bersujud dan mengatakan, Tuhan, pergilah dari hadapanku sebab aku orang berdosa. Ya, tapi Yesus katakan apa? Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Ya. Lalu mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Nah, ini yang terjadi. Dan Petrus itu seorang yang sangat spontan. Ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapa aku? Dia langsung mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu keberanian luar biasa karena apa yang dia katakan itu langsung bertentangan dengan keyakinan semua orang Yahudi. Tetapi pada waktu Yesus mengatakan bahwa aku harus pergi ke Yerusalem untuk menderita, dia menarik Yesus dan mengatakan, tidak, itu tidak boleh terjadi. Lalu Yesus katakan apa? Hanyalah engkau iblis. Itu pribadi yang sama. Lalu pada malam perjamuan itu dia katakan apa? Sekalipun aku harus mati, aku tidak akan meninggalkan engkau. Yesus katakan apa? Sebelum ayam jago berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Dan itu terjadi. Tapi sesudah ayam jago berkokok itu apa yang terjadi? Dia pergi dengan hati yang sedih. Lalu ketika berita bahwa kubur kosong, dia juga yang pertama lari ke kubur itu bersama dengan murid lain. Lalu dia melihat itu. Nah, sekarang di danau, dia tidak memakai baju, ya. Nelayan kalau di danau dia terjun ke air, untuk apa dia pakai baju? Untuk apa dia pakai baju? Itu hal normal untuk para nelayan. Tetapi Yohanes, murid yang dikasih Yesus melihat bahwa itu adalah Tuhan. Maka Yohanes berkata, itu adalah Tuhan. Mendengar itu, Petrus kembali berpakaian. Kenapa? Berhadapan dengan Tuhan yang bangkit, itu disposisi batin sudah berbeda. Pakaian itu hanya sebuah simbol, ungkapan bahwa tidak layak berhadapan dengan Tuhan dengan kondisi seperti ini. Jadi bukan menjilat, justru mengungkapkan keaslian pribadi Yesus. Karena sesudah itu, Yesus bertanya kepada dia 3 kali. Petrus anak Yohanes, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, dalam bahasa Indonesia, mengasihi aku itu seakan-akan tingkatannya sama. Tetapi dalam bahasa asli, itu sesungguhnya tingkatannya yang berbeda. Pertanyaan pertama, apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi yang pertama itu berarti kasih yang memberi diri sampai sehabis-habisnya. Tapi Petrus mengatakan bahwa Tuhan, aku mengasihi engkau, tak aku mengasihi engkau. Tapi jawaban Yesus Petrus itu kadar cintanya lebih dibawa dari kasih yang dituntut oleh Yesus. Pertanyaan kedua, adakah engkau mengasihi aku? Itu Petrus sudah menurunkan standarnya. Yesus sudah menurunkan standarnya. Sampai akhirnya pertanyaan ketiga, Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku? Itu pertanyaan Yesus standarnya sudah sama dengan cinta yang bisa diberi oleh Petrus. Itulah sebabnya Petrus itu terharu, menangis, sedih. Itu bukan karena dia teringat akan 3 dosanya, tidak. Yang terjadi adalah dia menyadari bahwa Petrus guru ini sangat memahami keterbatasan dia, sehingga tuntutan Yesus itu diturunkan sampai yang mampu diberikan oleh Petrus.
Dengan tanggung jawab itu dia katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Maka Petrus itu diberi tanggung jawab bukan karena dia sudah sempurna, tapi dia mampu memberi apa yang dia miliki secara jujur. Nah, kejujuran ini yang penting. Ya, oke. Situ dulu, Ana. Ya. Sidoarjo ya. Ya. Oke. Ada yang Ada dari chat. lagi pertanyaan dari Ibu Veronica. Doa novena apakah hanya dilakukan 9 hari berturut-turut? Kalau seandainya doa yang kita panjati belum terkabul, apakah kita boleh mengulang doa novena yang kita doakan? Nomor satu, namanya novena. Novem itu artinya 9. Ya. Dan kebanyakan orang itu mengambil 9 hari berturut-turut. Itu betul. Tapi ada juga praktek lain. Misalnya 9 hari Jumat berturut-turut. Jadi itu menjadi 2 bulan, hampir 3 bulan, ya. Atau 9 hari Rabu berturut-turut, ya. Dan seperti itulah, ya. Jadi yang paling pokok adalah menjalankan niat 9 hari tersebut. Lalu apakah kita, kalau belum terkabul, apakah kita boleh mengulangi doa novena yang didoakan itu? Boleh, boleh. Jangan lupa bahwa doa itu punya efek tidak semata-mata untuk intensi itu. Doa itu mendatangkan banyak rahmat yang lain, ya, rahmat kesadaran, rahmat penghiburan, rahmat peneguhan, rahmat sukacita, damai di hati, dan lain-lain. Itu rahmat-rahmat lain yang sering tidak diperhatikan karena fokus kita itu ada pada sebuah intensi yang mau kita uh, apa yang kita niatkan itu. Misalnya begini ya, saya mau novena agar pembangunan gereja saya itu lancar, ya, novena. Sesudah itu pembangunannya tidak lancar-lancar kan? Lalu saya katakan doa saya tidak dikabulkan. Betul untuk intensi pembangunannya lancar, tapi coba jujur melihat berkat-berkat yang lain yang datang bersamaan dengan doa novena tersebut. Menurut saya pasti banyak yang lain. Jadi doa itu tidak pernah mubazir, tidak pernah mubazir, walaupun mungkin memberi hasil tidak seperti yang kita harapkan. Tapi sekali lagi, kalau doa kita kan berakhir begini, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Itu yang dikatakan oleh Yesus, ya. Pada akhirnya, Tuhan menganugerahkan sesuatu kepada kita menurut rencananya. Ya, bukan semata-mata rencana kita. Jadi kalau seandainya doa kita tidak dikabulkan, ya tidak usah terlalu marah-marah kepada Tuhan, mau menanggalkan iman dan sebagainya. Cukup hibur diri dan katakan, oh berarti rencana saya ini belum selaras dengan rencana Tuhan. Ya, kurang lebih begitu ya Ibu Veronica untuk pertanyaan pendek ini. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi kalau seandainya masih ada. Kalau masih ada. Ya. Baik, kelihatannya tidak ada lagi yang mau bertanya. Saya mau menyampaikan 1-2 pengumuman. Nomor 1, kita akan bertemu berikut pada hari Kamis, eh, hari Kamis tanggal 28 Mei. Ya, hari Kamis keempat, 28 Mei, kita akan bertemu lagi untuk pengajaran yang kurang lebih tentang ini. Ibu Feli, penjelasan tentang, oh ya, nanti itu akan dijawab di WA Group Bu ya, untuk tadi refleksi 116 itu ya. Nanti akan dijawab melalui WA Group ya. Oke, jadi pertemuan kita yang berikut adalah tanggal 28 Mei untuk pengajaran kelima dalam tahun ini. Saya sangka ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Saya kembalikan dulu kepada Bu Margarita untuk mengantar kita kepada penutupan dari acara kita malam ini. Terima kasih Romo. Apa ada pengumuman dari Ibu Felicia? Enggak ada Bu. Terima kasih sudah disampaikan oleh Romo.
Oh, makasih juga. Terima kasih Romo, Suster, Bapak Ibu, saudara-saudara devosen kerahiman ilahi. Sampai jumpa lagi di pengajaran berikutnya. Hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Mari Malam, kita Romo. foto bersama Malam sesudah doa dan kerahiman. berikat. Kami persilakan Romo doa penutup dan doa Oke. Baik, berkat. sebelum kita menutup dengan Oh, doa, saya menghimbau kepada teman-teman anggota WA Group Kerahiman Ilahi, buku harian Santa Faustina ini, supaya kita manfaatkan forum-forum kita untuk sharing-sharing yang kiranya bermanfaat tidak hanya bagi kita, tapi juga bagi rekan-rekan yang lain. Ya, semoga kesediaan kita akan mendorong banyak orang untuk melihat keindahan dari devosi ini. Di Indonesia, novena devosi kerahiman ilahi ini sudah sangat menyebar luas, dan saya sendiri terkejut bahwa di kampung saya baru-baru ini mereka tak-takan gambar kerahiman ilahi di gereja kecil kami di kampung itu sebagai bagian dari devosi yang semakin populer di samping Rosario yang paling utama dan dihayati oleh banyak orang. Saya percaya teman-teman juga akan membantu banyak dalam doa sehingga banyak orang tergerak untuk bersama-sama mendalami pesan-pesan Tuhan dalam devosi kerahiman ilahi. Baik, mari kita menutup dengan doa. Nanti materi akan dikirimkan dalam format PDF dan akan dikirimkan melalui WA Group kita. Mari kita menutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang memberi hidup. Terima kasih untuk pengantaraan putramu yang mengingatkan kami akan kewajiban kami untuk menjadi duta-duta cintamu bagi sesama kami. Gerakanlah hati kami agar diinspirasi oleh kekayaan mistik Santa Faustina, kami terdorong untuk melakukan karya-karya belas kasih dalam doa, perkataan, dan perbuatan. Semoga pada akhirnya namamu dipuji dan dimuliakan, dan cintamu makin menebar menjadi ragi bagi hidup banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Berkat Tuhan senantiasa menaungi saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati semua. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Terima kasih Romo. Terima kasih, Romo. Sama-sama. Terima kasih untuk semua.